Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Setiawan. Kali ini saya akan berbagi berkaitan dengan WhatsApp marketing di hari yang keempat. Di hari yang keempat ini kita akan memanfaatkan fitur WhatsApp berupa status WhatsApp. Jadi di status WhatsApp ini kita bisa mengupload sebuah foto ataupun video atau juga teks. Berbicara mengenai WA Stories, itu ada beberapa konten yang bisa kita sajikan. Yang pertama adalah konten edukasi, yaitu konten yang mengedukasi para pembaca atau yang melihat status kita berkaitan dengan produk yang kita jual. Yang kedua adalah konten interaksi. Ini bagaimana kita membangun interaksi, misalkan kita upload berkaitan dengan doa, berkaitan dengan berita yang saat ini lagi booming. Nah, itu yang akan menimbulkan interaksi. Terus yang ketiga adalah konten promosi, yaitu iklan yang kita sampaikan melalui WhatsApp Stories. Nah, dari ketiga konten tersebut itu kita harus pandai-pandai untuk memilah dan memilihnya agar orang yang melihat status WhatsApp kita tidak merasa dijuali, tidak merasa ini kok postingan jualan melulu tiap hari begitu. Nah, bagusnya kita mempunyai tiga konten tersebut di dalam aktivitas kita mengupload WhatsApp Stories atau status WA. Nah, berdasarkan pengalaman, yang paling memberikan efek adalah apa yang kita ceritakan. Jadi intinya adalah storytelling yang kita keluarkan dari testimoni pribadi kita ataupun dari apa yang kita alami, kita upload di status WA. Itulah yang akan menjadikan orang semakin penasaran, menjadikan orang semakin trust dengan apa yang kita sampaikan di WA story tersebut. Misalkan kita menjual sebuah suplemen kesehatan. Nah, kita mengupload sesuatu di status WA itu menceritakan bagaimana kita ketika sudah mengkonsumsi suplemen tersebut, bagaimana hasilnya. Misalkan kita buat status WhatsApp Stories dengan teks gitu ya. Kita ceritakan di situ, alhamdulillah ketika saya sudah mengkonsumsi suplemen ini, saya badannya merasa lebih sehat. Gatal-gatal yang selama ini saya rasakan sudah tidak ada lagi. Atau sebelumnya saya alergi terhadap dingin, itu alerginya sudah hilang ketika saya sudah minum suplemen ini. Itu yang dinamakan storytelling terhadap apa yang kita jual. Itulah yang akan menimbulkan trust atau yang bisa mengantarkan orang itu jadi penasaran terhadap produk yang kita jual. Atau juga bisa kita share di situ storytelling berkaitan dengan mindset apa yang menyebabkan kita itu bersemangat untuk berjualan produk tersebut. Misalkan alhamdulillah saya ketika menjual produk ini, terjun di bisnisnya, itu banyak sekali yang support, banyak sekali mentor yang support. Ekosistemnya bagus, banyak ustadz-ustadz yang mendukung, banyak para artis yang mendukung produk yang saya jual. Itu diceritakan di dalam status WA kita. Maka ketika kita menceritakan apa yang kita alami, insya Allah itu hasilnya lebih baik. Tips yang lain adalah ketika kita bikin status WA, itu usahakan juga mengupload di jam-jam yang banyak orang yang melihat. Sekiranya banyak orang yang melihat, misalkan sebelum jam 7 ataupun jam istirahat, yaitu jam 12 sampai jam 1 siang, atau malam, yaitu jam 7 malam ke atas misalkan. Nah, itu potensi-potensi yang orang lain akan melihat status kita. Dan juga perlu diperhatikan, ini tips
berikutnya adalah jangan terlalu banyak mengupload WA Stories, karena itu akan menyebabkan orang lain yang melihat status kita akan menjadi bosan begitu. Paling enggak kita ambil standarnya 5-10 WA Story setiap harinya. Ketika kita terlalu banyak menyampaikan WhatsApp Story, itu akan menimbulkan kebosanan bagi yang melihat status WA kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu teman-teman untuk sukses berjualan, sukses untuk closing banyak customer dan juga closing banyak mitra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.